Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kebahagiaan. Bagi yang belum bahagia, silakan mendekatkan diri kepada Sang Pemberi bahagia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rino Pendi, SPDGR dari SDN Perpuk 102, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih juga untuk Bapak Fajar Syahrul Ramadan, SPD selaku pengajar praktek CWP Angkatan 11, juga Ibu Winarni, SPD MPD selaku fasilitator yang selalu membimbing kami di CGP Angkatan 11 ini. Keterkaitan antara materi kali ini yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Tujuan akhirnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif yang merujuk pada profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai modul 1.1 diantaranya itu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak atau alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kemudian yang ketiga, guru itu ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai menjalankan perannya agar mampu menuntut tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yang pertama itu yaitu mandiri, kemudian yang kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, yang kelima berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja diantaranya yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia di sini, dan nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya
bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman apakah yang Anda alami penerapan seperti pernah terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas, sekolah Anda, maupun pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif. Ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Peran saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Dan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pendidikan penggerak. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan kami. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.